berdasarkan dokumen yang kami terima tentang isi klaster ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja. Apa yang kami sampaikan adalah apa adanya, baik itu yang masih sama dengan undang-undang sebelumnya, ataupun yang kurang, ataupun ada yang lebih. Kepentingan kami adalah untuk menjelaskan isi daripada klaster ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak ada kepentingan apapun, terutama hal ini supaya seluruh anggota KSPN di Indonesia mendengarkan dan memahami informasi yang sebenarnya. Yang pertama, soal pesangon. Pesangon di dalam klaster ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja diatur bahwa pekerja buruh jika di PHK, pengusaha tetap wajib memberikan pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Di mana yang pertama soal pesangonnya adalah dari masa kerja 8 tahun ke atas diberikan 9 bulan gaji. Kemudian yang kedua, uang penghargaan masa kerja diberikan maksimal 10 bulan gaji untuk masa kerja 24 tahun ke atas. Dan item terakhir yaitu uang penggantian hak yang meliputi cuti yang belum diambil, kemudian ongkos pulang pekerja dan keluarganya, dan yang ketiga adalah hal-hal yang sudah diatur dalam perjanjian kerja. Ada satu hal yang hilang, yaitu ketentuan di penggantian hak adalah uang berobat sebesar 15% dihilangkan di klaster ketenagakerjaan ini. Kemudian ketentuan berikutnya adalah mengenai teknis pemberian uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak akan diatur lebih lanjut di peraturan pemerintah. Jadi ketika ada informasi tentang upah pesangon yang maksimal 32 bulan gaji kemudian akan diturunkan dari 25 menjadi 25 bulan gaji dalam klaster ketenagakerjaan ini, kami belum menemukan pasalnya karena kemudian akan diatur dalam peraturan pemerintah. Termasuk juga ketika beredar berita ada 6 bulan gaji yang akan diambil dari jaminan kehilangan pekerjaan, kami juga belum menemukan pasal itu diatur dalam klaster ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, soal hubungan kerja kontrak. Masa kerja berdasarkan atas perjanjian kerja antara pemberi kerja dan si pekerja tersebut. Ini memang berpotensi masa kerja hubungan kerja kontrak ini bisa lebih lama daripada yang sekarang berlaku. Yang sekarang berlaku adalah 2 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun, artinya maksimal itu adalah 3 tahun. Tapi dengan berdasarkan kesepakatan kerja ini maka tentu bisa lebih dari itu. Tetapi untuk jenis dan sifat pekerjaan masih sama sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hal yang baru dari status PKWT ini adalah dalam klaster ketenagakerjaan akan diberikan kompensasi bagi pekerja kontrak yang terkena PHK, yang aturan teknisnya akan diatur kemudian melalui peraturan pemerintah. Kemudian selanjutnya adalah soal upah minimum. Upah minimum dalam klaster ketenagakerjaan masih ada upah minimum provinsi, masih ada upah minimum kabupaten kota. Hanya upah minimum kabupaten kota yang sebelumnya ditetapkan oleh gubernur, dalam klaster ketenagakerjaan ini ada kata dapat ditetapkan oleh gubernur. Kemudian juga di situ disebutkan ada upah minimum kabupaten kota dengan syarat tertentu. Syarat tertentu ini dijelaskan yaitu meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi. Selanjutnya soal formulasi kenaikan upah minimum disebutkan yaitu berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Padahal yang sekarang berlaku adalah berdasarkan kenaikan upah minimum itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Tapi yang dalam klaster ketenagakerjaan ini adalah memilih salah satu. Kemudian soal cuti. Soal cuti dalam klaster ketenagakerjaan ini masih ada jam istirahat dan cuti, dan tidak dihapus ketentuan cuti haid dan cuti melahirkan seperti yang diatur dalam Undang-Undang 13. Dalam klaster ketenagakerjaan ini tidak ada penghapusan pasal 81 Undang-Undang 13 ataupun pasal 82 yang mengatur tentang cuti haid dan cuti melahirkan. Sementara soal dibayarnya cuti-cuti ini juga tidak dihapus, yaitu pasal 93 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tidak dihapus dalam klaster ketenagakerjaan. Nah, kawan-kawan sekalian,
Ini adalah isu-isu sentral, isu-isu penting bagi kita yang perlu dipahami bersama, baik plus minusnya atau yang masih sama kami sampaikan apa adanya. Hal-hal yang masih kurang, masih merugikan bagi kita, bagi kami pekerja buruh, kami akan melakukan upaya-upaya advokasi lanjutan. Seperti yang sudah kami sepakati adalah upaya judicial review di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.